di seantero jagat raya balik lagi dengan kami Santuy Cinema yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Masih lanjutan film dari agen rahasia Inggris yang gak lain gak bukan adalah mamang saya sendiri, yaitu James Bond. Film yang berjudul Spectre ini menceritakan tentang misi berbahaya untuk mengungkap dalang dari sebuah organisasi teroris rahasia. Ya, bisa dibilang ini adalah misi memburu bos besar mafia atau teroris tersebut. Dan ada sebuah fakta mengejutkan karena ternyata bos mafia itu adalah orang yang James kenal, bahkan dulunya hubungan mereka sangat-sangat dekat. Nah, penasarin? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun! Mantap! Berlatar di Meksiko, terlihat orang-orang sangat antusias untuk memperingati hari bernama Day of the Dead yang sering diadakan setiap tahun. Diketahui juga si ganteng kalem dan karismatik Mamang James Bond lagi berada di sana untuk mencari seseorang yang bernama Marcos Chiara, atau ya kita panggil aja dia Marco lah. Hingga nggak berselang lama, James pun bisa menemukannya dan langsung menembak semua anak buahnya saat itu juga. Ternyata dari ledakan itu, Marco berhasil selamat dan langsung menggunakan jurus langkah 1000 karena dia mengetahui bahwa lagi diburu oleh James. Diketahui juga si Marco ini adalah salah satu anggota sindikat organisasi teroris yang sering membuat kekacauan di seluruh dunia. Merasa sangat terancam, Marco segera menghubungi anak buahnya yang lain untuk mengirimkan sebuah helikopter agar bisa terbebas dari kejaran James. Tapi saat helikopter itu turun, tiba-tiba James datang dan langsung ikut menaikinya untuk menggablok Marco. Kedua orang itu pun terlibat aksi baku hantam yang sangat epik dan ya agak-agak mustahil dan nekat gitu. Dari sana James segera mencabut cincinnya Marco karena dia mengetahui bahwa dengan benda tersebut James bisa mendapat informasi yang lebih dalam lagi. Kemudian tanpa pikir panjang dan melihat ada kesempatan, James pun langsung menendang si Marco. Tersisa si pilot helikopter yang terus-menerus melawan James dengan segala kemampuannya. Tapi namanya juga Agent 007, ya pastilah dia mah bisa membunuh siapa aja yang dianggap berbahaya dan membahayakan misinya. Hingga di saat yang terdesak, James berhasil melumpuhkan si pilot itu dengan melemparnya keluar. Wow! Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, James dipanggil oleh atasan barunya yaitu Mallory atau M yang baru. Di sana James mendapat skorsing karena telah bekerja di luar kewenangan MI6 dan bergerak sendirian tanpa diawasi. M juga memberitahu bahwa MI6 akan dimerger bersama MI5 kemudian dipimpin oleh Kepala Dinas Keamanan Gabungan bernama Si. That all sounds lovely. Well, my door is always open, 007. If I only meet you, 007, I've heard a lot about you. Most of it good. Dan di malam harinya, James mengundang Moneypenny datang ke rumah sambil membawa barang-barang pribadi miliknya dari rumah yang hancur di Skyfall. Di sana juga James menjelaskan bahwa misinya di Meksiko bukanlah tanpa sebab, karena sebelumnya James menerima sebuah video dari M sebelum meninggal yang berisi bahwa dia harus membunuh Marcos Chiara. You want me to be your mole? Yes, it's a bit of a problem. And what makes you think you can trust me? Keesokan harinya, James dijemput oleh Tanner untuk pergi ke markas baru MI6 karena kantor lama kini dibiarkan setelah insiden pengeboman di film sebelumnya. Tanner juga memberitahu bahwa Si akan menutup program 00 karena merasa bahwa metode itu udah sangat kuno. Dan 3 hari lagi akan ada konferensi keamanan di Tokyo untuk mengajak intelijen 9 negara bergabung dalam metode tatanan dunia baru atau bisa disebut dengan New World Order. Loh, kayak pernah denger ya? Setelah sampai di markas baru, James langsung dibawa oleh Q untuk menanamkan sebuah teknologi bernama Smart Blood agar bisa memantau James dari kejauhan. Hal itu perlu dilakukan mengingat sebelumnya James bertindak sesuka hati atas kejadian di Meksiko. Di sana juga Q memberikan sebuah jam tangan bermerek Omega dan mengenalkan sebuah mobil Aston Martin DB10 tahun 2015 warna silver yang diklaim sangat canggih. Bulletproof, a few little tricks up her sleeve. One last thing for you and you can be on your way. Tanpa membuang waktu, ternyata James langsung OTW ke Roma untuk menghadiri acara pemakaman Marcos Chiara yang telah dia bunuh tempo hari. Kemudian setelah pemakaman itu selesai, James segera pergi ke rumah istri Marco yang bernama Lucia dan melumpuhkan semua anak buahnya. Dan seperti biasa, memang James yang berkarismatik mah kalau udah ketemu cewek seksoy amburahoy, pasti aja. Duh.
Puas membleek Neng Lucia, akhirnya James mendapatkan informasi bahwa suaminya adalah komplotan organisasi teroris yang sering mengadakan rapat terbatas. Diketahui juga malam ini mereka akan berkumpul di sebuah tempat yang bernama Palazzo Cardenza. Lucia juga mengatakan bahwa James harus berhati-hati karena orang yang berada di sana sangatlah kejam dan gak segan-segan membunuh orang yang gak dikenal. Dengan menggunakan cincin yang dia curi dari Marco, petugas keamanan pun langsung mempersilahkannya masuk ke dalam ruangan. Kemudian saat sampai di lantai atas, James seketika terkejut karena jumlah anggota organisasi ini sangatlah banyak dan diketahui mereka lagi membahas tentang rencana jahatnya seperti membuat virus serta vaksinnya untuk diperjualbelikan. Loh kok James juga mendengar bahwa organisasi ini telah berhasil menyatukan 9 intelijen negara dan tujuannya adalah agar intelijen pemerintah bisa dengan mudah dikendalikan hingga semua rencana jahatnya bisa berhasil. Wir stehen vor dem Sieg. Don't let me interrupt you. Karena Marcos Chiara dinyatakan telah mati, maka posisinya diambil oleh salah satu anggota organisasi bernama Guerra. Dia pun berjanji akan mencari sang Raja Pucat di Austria dan membunuhnya karena telah membocorkan rahasia kelompok ini. Tapi saat Dewan akan mengesahkannya, tiba-tiba datanglah si jangkung badak Bautista dan segera mengambil posisinya. Wah, ada mantan pegulat Smackdown. Wow, makin seru nih. All that excitement in Mexico City rang a distant... Secara tiba-tiba, pimpinan organisasi yang belum kita ketahui namanya ternyata telah mengetahui keberadaan James dan langsung menyuruh semua anak buahnya agar membunuhnya. Seketika bulu ketiak mamang James berdiri karena baru kali ini dirinya kepergok oleh penjahat. Kemudian dengan gerak cepat, James pun kabur dan masuk ke dalam mobil Aston Martin-nya. Aksi kejar-kejaran pun dimulai antara James dan Bautista yang mengendarai mobil Jaguar CX-75 warna oranye. Kemudian dalam mobil, James mencoba untuk menghambatnya dengan beberapa fitur teknologi yang menempel di dashboard. Tapi saat dia mencoba, ternyata sistem persenjataannya belum diisi oleh peluru. Aduh! No. Oh, you've got to be kidding me. Dalam kondisi yang sangat-sangat menegangkan ini, James segera meminta bantuan pada Moneypenny untuk mencari informasi tentang Sang Raja Pucat. Hingga dari data itulah barulah terungkap bahwa Sang Raja Pucat adalah Mr. White yang di film sebelumnya berhasil melarikan diri dari kejaran MI6. Diketahui juga Moneypenny menemukan tempat persembunyiannya, yaitu di sebuah pedesaan di negara Austria. Last unconfirmed sighting, Altesea in Austria. It looks like you've had dealings with him before. Quantum. It's called life, James. You should try it sometime. James juga meminta satu nama lagi untuk ditelusuri bernama Franz Oberhauser karena merasa bahwa dialah pemimpin organisasi teroris ini. Kemudian untuk menyudahi aksi kejar-kejaran, James seketika menggunakan kursi pelontar dan sengaja menceburkan mobilnya ke sungai agar si Bautista nggak lagi mengejarnya. Sementara itu di Tokyo, Xi mengadakan sebuah rapat mengajak 9 intelijen negara bergabung dalam kepemimpinannya. Dia juga menyebutkan bahwa dengan bersatunya 9 negara maka akan meminimalisir aksi terorisme. Tapi saat melakukan voting, ternyata dari ke-9 negara itu Afrika memberikan suara enggak setuju hingga pihak majelis memutuskan menolak usulan tersebut karena jumlah suara setuju tidaklah bulat. Thank you, ladies and gentlemen. This evening's session is adjourned. Kembali ke James yang emang nekat membongkar sindikat teroris ini, dia pun selangkah lebih maju untuk menemukan Mr. White yang saat ini berada di Austria. Kemudian gak berselang lama, akhirnya dia menemukan sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat tinggalnya Mr. White. Akhirnya Mr. White pun ditemukan dalam ruangan rahasia bawah tanah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Diketahui bahwa dia telah diracuni oleh organisasinya dengan menggunakan senyawa kimia bernama talium hingga hidupnya gak akan lama lagi. Mendengar semua penjelasan dari Mr. White, akhirnya James membuat kesepakatan yaitu akan melindungi nyawa anaknya asalkan dia memberitahu di manakah keberadaan dari pimpinan organisasi itu. Kemudian setelah menimbang-nimbang, akhirnya Mr. White menyetujui dan memberikan alamat untuk menemukan anaknya dan menyuruh James mencari sebuah tempat yang bernama American. She can lead you to the American. She knows the American. So long. Sejenak berpindah ke M, di mana dia datang ke kantornya Si untuk membahas rencananya menyatukan 9 negara. Di sana M menyarankan agar Si nggak memaksakan kehendak karena itu akan berdampak sangat buruk bagi keharmonisan hubungan antar negara. Tapi dia bersikeras tetap melanjutkan rencananya walaupun M gak setuju dengan keputusannya. We watch everyone. So maybe there's something to be said for total surveillance. Singkat cerita, James berhasil sampai di sebuah klinik yang terletak di atas bukit bersalju. Ternyata anak Mr. White adalah dokter spesialis kejiwaan bernama Madeline yang membuka praktek di sana. Kemudian tanpa banyak cekah pematuk apalagi menggodanya, James pun langsung mengutarakan maksud dari kedatangannya. And you came all the way just to tell me this. Your father's dead.
2 days ago. Dan setelah mendengar ayahnya meninggal dengan cara bunuh diri, juga James yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang agen rahasia, Madeline pun langsung mengusir James dari tempat itu karena nggak ingin mendapatkan sebuah masalah. Kemudian saat James duduk termenung di sebuah tempat, tiba-tiba Q datang berniat menjemput James agar kembali ke Inggris. With me right now, my career and Moneypenny's will go the same way. If you've come for the car, I parked it at the bottom of the Tiber. Seperti biasa, James mah orangnya kalau udah diatur pasti aja nggak mau nurut karena kalau pulang mah atuh nggak bakalan seru filmnya. Dari sana James meminta bantuan pada Q untuk mencari tahu informasi dari cincin milik Marcos Chiara. Tapi saat dia menoleh ke ruangan Madeline, tiba-tiba ada 3 orang yang nggak dikenal berhasil menculiknya. Ternyata yang menculik Madeline adalah si tangkurak Bautista yang saat itu dibantu oleh para anak buahnya. Seketika James langsung berinisiatif menolong dengan menggunakan sebuah pesawat Cessna agar bisa menyelamatkan si cantik Madeline saat itu juga. Dengan skill yang sangat epik dan aksi-aksi Edun yang sangat mustahil, akhirnya Mamang James berhasil melumpuhkan semua penjahat itu lalu menolong Madeline. Dari sana James langsung pergi menemui Q untuk melihat hasil dari penyelidikan cincinnya Marco. I'm your best chance of staying alive. Why should I trust you? Because my father did? Tanpa disangka, dugaan James sangatlah tepat karena Franz Oberhauser yang dia temui di pertemuan adalah ketua dari organisasi yang diketahui bernama Spectre. Dia mempunyai 6 orang kepercayaan, yaitu Les Chiffre, Dominic Green, Patrice, Silva, dan yang terakhir adalah Mr. White. Dari sana Madeline pun berinisiatif untuk membantu James menemukan tempat yang bernama American. Em's gonna need your help. And keep tracking me. Hingga beberapa waktu kemudian, kedua orang itu telah sampai di sebuah kota di Maroko untuk mencari tempat yang dituju. Dan ternyata American itu adalah sebuah hotel yang sering digunakan Mr. White bulan madu bersama ibunya Madeline. Di sana James pun langsung kokorotak agar dia bisa menemukan petunjuk yang bisa mengarahkannya kepada pimpinan organisasi Spectre. Dan setelah beberapa jam, akhirnya James mendapat petunjuk saat dia melihat tikus yang berlari ke sebuah lubang di tembok. Dan di balik tembok itu ternyata terdapat sebuah ruangan rahasia yang berisi data-data pribadi milik Mr. White. So, where was he going? But I want to understand what happened to my father. And he sent me here to finish the job. Berbekal segala informasi, akhirnya James dan Madeline berniat pergi ke sebuah tempat yang disinyalir menjadi markas Franz Oberhauser dengan menggunakan kereta. Dalam kereta itu, James mengajarkan Madeline cara memegang senjata, ya inti nama buat berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Sementara itu M mendapatkan kabar buruk, yaitu si berhasil menyatukan 9 intelijen negara, entah itu bagaimana caranya. Sistem itu akan beroperasi kurang dari 72 jam atau sekitar 3 hari lagi. Dengan kata lain bahwa program 00 akan segera ditutup selama-lamanya dan James akan dibebas tugaskan dari segala misi. This isn't over yet. You're not. Pada malam hari, James pergi makan malam di sebuah gerbong makan dengan menggunakan setelan jas putih dan dasi kupu-kupu. Di saat itu juga datanglah Madeline memakai gaun yang sangat menjeplak hingga semua bagian lekuk tubuhnya terlihat jelas. Wow, mereka pun memesan minuman pembuka untuk membasahi kerongkongan yang kering dan mencairkan suasana. Tapi saat James selesai menenggak minuman itu, si tangkurak Bautista datang menggablok kepalanya hingga dia pun terpental cukup jauh. Tentu aja James nggak tinggal diam dan segera melakukan perlawanan untuk bisa mengalahkan Bautista. Agent MI6 itu tampak kewalahan karena bayangin aja Brad, atlet Smackdown gelut sama Mamang James, ya pasti kewalahan lah. Di gerbong bagian belakang itu juga James melihat tabung gas yang dikaitkan ke sebuah tambang hingga dia pun mempunyai ide, yaitu menjerat lehernya Bautista dengan tambang yang terhubung dengan gas tersebut. Hingga nggak berselang lama, akhirnya Bautista terjerat dan terlempar keluar dengan sangat mantap. Singkat cerita, akhirnya James telah sampai di gurun Afrika dan dijemput oleh seseorang yang gak dikenal menggunakan mobil klasik berjenis Rolls-Royce tahun 48. Kemudian tanpa pikir panjang, akhirnya dia naik ke mobil itu bersama Madeline untuk mengetahui dengan siapa dia akan bertemu. Dan ternyata mereka telah sampai di markas besar Spectre untuk menemui Big Boss, yaitu si Franz Oberhauser. Kemudian saat James masuk ke ruangan istirahat, dia pun menemukan sebuah foto masa kecilnya yang terpampang di dinding. Oh, jadi ngerti sekarang mah Brad. Jadi setelah orang tua James meninggoy, dia diasuh oleh ayahnya Franz yang merupakan instruktur panjat tebing dan ski di Austria. Tapi karena hubungan antara James dan ayahnya sangat-sangat dekat, membuat Franz cemburu hingga dia pun nekat membunuh orang tuanya sendiri. A reunion. Shall we? Dari pertemuan itu, Franz mengatakan bahwa kesedihan yang dialami oleh James seperti meninggalnya Vesper, M, dan semua wanita yang pernah menjalin asmara dengannya ujung-ujungnya pasti akan mati. Dan ternyata itu adalah ulahnya Franz yang masih mempunyai dendam karena telah mengambil hati ayahnya dan sering mencampuri semua urusannya. Di sana juga Franz memutar rekaman video saat James menemui Mr. White, yaitu ayahnya Neng Madeline, untuk menghasut mereka. Kemudian saat James akan melakukan sebuah pembelaan, tiba-tiba kepalanya digablok hingga dia pun seketika nggak sadarkan diri.
Saat terbangun, ternyata tangan dan kakinya telah diikat di sebuah kursi yang dirancang untuk penyiksaan. Franz yang mengetahui bahwa James telah sadar dari pingsannya langsung menyalakan alat berupa bor kecil untuk menembus rahang Mamang James. Seketika James teringat bahwa Q membekalinya sebuah arloji yang dirancang untuk meledak dalam kurun waktu 1 menit setelah diaktifkan, dan Madeline yang langsung mengerti kemudian mendekati James dengan berpura-pura mengucapkan selamat tinggal, hingga saat dia melemparkan arloji itu, James berhasil lepas dari kursi penyiksaan, kemudian langsung mengajak Madeline untuk melarikan diri. Seketika terjadilah aksi baku tembak yang sangat epik antara Mamang James dan anak buah Franz yang berjaga. Tapi pada akhirnya James berhasil mengalahkan mereka dan langsung menjarah sebuah helikopter. Beberapa waktu kemudian, James menemui M untuk mengatakan bahwa si adalah salah satu anak buah Franz yang sengaja dikirim untuk menghancurkan MI6, dan setelah berhasil membubarkan MI6, dia akan mengendalikan sistem pengintaian global, dan otomatis atas hal itu tentu aja organisasi Spectre bisa menguasai seluruh dunia. If that happens, Spectre will have control of everything. About to take control of his very own. Hingga keesokan harinya, James dan M yang tentunya nggak akan membiarkan hal itu segera melakukan tindakan dengan berencana menyerang Si. Tim pun dibagi menjadi 2 bagian, yaitu James dan M bertugas untuk menemui Si, sementara Tanner, Moneypenny, dan Q bertugas untuk meretas sistem yang akan mengaktifkan program intelijen 9 negara. Tapi saat mobil M memasuki sebuah terowongan, tiba-tiba mereka dijegal oleh beberapa orang yang langsung menculik James. Beruntung M bisa melarikan diri, lalu pergi meninggalkan para penjahat itu. Go! Setelah berhasil kabur dari kejaran para penjahat, M yang emang udah mengetahui bahwa Si adalah komplotan dari Franz segera bergegas pergi untuk menangkapnya. Diketahui juga Q berhasil meretas sistem dan program yang sangat berbahaya itu telah dihapus secara permanen. Tapi saat M akan memborgol tangannya Si, secara tiba-tiba di tempat lain ternyata James dibawa ke gedung MI6 lama yang telah dikosongkan dan dipaksa untuk segera masuk ke dalam. Walaupun pada akhirnya Mamang James berhasil melumpuhkan semua penculik dengan sangat easy. Merasa agak aneh, dia pun menebak-nebak siapakah dalang dibalik para penjahat yang telah berani menculiknya. Hingga kemudian saat dia memasuki sebuah ruangan, tiba-tiba Franz telah berada di sana sambil menunggu kedatangan James. Beuh, sakti nih orang. Padahal kan tadi markasnya udah hancur lebur. Kok bisa ya masih selamat? Did you miss me? This is what's left of your world. Ouch. Dalam ruangan itu, Franz menggunakan penyekat kaca yang gak bisa ditembus oleh peluru dan tentu aja merasa aman tanpa adanya ancaman dari James. Kedatangannya saat ini adalah untuk membalaskan dendam karena James telah menghancurkan semua fasilitas yang berada di markasnya. Dia juga telah menculik Madeline dan disekap di gedung tersebut agar Franz bisa membunuhnya dengan cara menghancurkan gedung dengan bahan peledak. Mengetahui bahwa Madeline dalam keadaan bahaya, akhirnya James langsung berlari karena dia hanya mempunyai waktu selama 3 menit. Dengan sedikit keberuntungan, akhirnya James menemukan Madeline yang digulung oleh kabel bom yang menyelimuti badan. Kemudian setelah berhasil keluar dari ruangan itu, mereka pun segera ngaclok karena sebentar lagi gedung itu akan hancur. Come on. Akhirnya James dan Madeline berhasil selamat dari runtuhan gedung sambil mengendarai sebuah perahu yang terparkir di ruang bawah tanah. Mengetahui bahwa Franz berada dalam helikopter, naluri pembunuh James langsung memerintahkan jari jemarinya untuk menembak. Hingga kemudian saat peluru itu berhasil menembus mesin helikopter, helikopter itu terpaksa mendarat dengan sangat keras di sebuah jembatan hingga Franz mengalami luka-luka yang cukup serius. Seketika James yang udah ngenes sampai ke ubun-ubun langsung mendekati sambil mengarahkan senjata apinya ke tangkuraknya si Franz. Tapi James nggak jadi membunuhnya karena ya namanya juga film, Brad. Pasti ada gajah di balik batu. Batunya hilang, gajahnya datang. Setelah kejadian itu, James akhirnya mundur dari MI6 karena dirinya telah mengambil keputusan untuk hidup bahagia bersama wanita yang dia cintai. Dari sana James meminta hadiah dari Q, yaitu mengambil mobil Aston Martin DB5 yang telah diperbaiki. Dan kemudian film ini pun tamat. Gimana? Seru kan beratku? Jangan lewatin ya film terakhir Mamang James yang akan kami gaskan selanjutnya. Pokoknya super edun deh, Brad. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah tanpa kita sadari, kawan bisa menjadi musuh dan musuh bisa menjadi kawan. Bijak-bijaklah dalam kehidupan, jangan pernah menyakiti atau merugikan orang lain. Ingat, semua yang kita tanam pasti akan kita petik kembali di kemudian hari. Oke beratku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh.